Semangat pagi dan salam sehat. Semangat, semangat, semangat. Selamat Hari Pahlawan 10 November ya. Semoga semangat para pahlawan kita, semangat juangnya dapat kita teruskan demi memajukan negara Indonesia tercinta ini. Baiklah anak-anak, tetap jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Mari kita tetap bersemangat belajar di rumah bersama orang tua, dan mari tetap mematuhi protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran matematika, yaitu lanjutan dari materi sebelumnya. Hari ini kita akan mengenal skala. Di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyinggung beberapa kata kunci yang akan kita pelajari untuk pelajaran 4 ini. Salah satunya adalah skala. Kemudian di pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar membaca denah. Denah lokasi ya. Kita juga sudah belajar arah mata angin, bahwa arah mata angin itu ada 8: timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Untuk yang utamanya itu ada 4 arah mata angin, yaitu utara dan selatan, barat dan timur. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mengenal skala. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan. Ini masih seputar perbandingan ya. Perbandingan antara jarak di peta atau denah dengan jarak sebenarnya. Pernahkah anak-anak ke rumah sakit atau ke tempat wisata, atau pernahkah anak-anak ke Monas? Nah, ketika kita berkunjung ke rumah sakit atau ke tempat wisata, akan kita lihat di sana ada namanya miniatur bangunan. Misalnya rumah sakit ada miniaturnya. Jadi dibuat dalam ukuran yang lebih kecil. Denah ada yang denah 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, ya seperti itu. Nah, tapi miniatur ini memiliki bentuk dan letak yang sama dengan bangunan sebenarnya. Hanya saja ukurannya diperkecil. Bagaimana cara memperkecilnya? Dengan menggunakan skala. Skala adalah perbandingan antara jarak di peta, boleh nanti jarak di peta, boleh jarak di denah gitu ya, tergantung kalimatnya seperti apa, apakah peta atau denah. Jarak di peta atau denah dengan jarak sebenarnya. Nah, antara bangunan asli atau bangunan sebenarnya dengan miniaturnya diperkecil dengan menggunakan skala ya. Jadi skala itu adalah perbandingan antara jarak di peta atau denah dengan jarak sebenarnya, atau ukuran di peta atau ukuran di denah dengan ukuran sebenarnya, seperti itu ya. Kemudian antara bangunan sebenarnya dan bangunan miniatur memiliki perbandingan yang sama gitu. Nah, hari ini kita akan lanjut bagaimana hubungan skala dan jarak sebenarnya. Silakan dibuka bukunya dari halaman 105 ya. Sekarang kita masuk ke halaman 106. Skala adalah perbandingan jarak pada peta atau denah dan jarak sebenarnya. Rumus ya, rumus skala. Skala sama dengan jarak pada peta atau denah
banding atau per jarak sebenarnya. Sebenarnya kita ini waktu belajar tema 1 tentang denah dan peta, kita sudah belajar tentang skala, bahwa salah satu komponen dari peta itu adalah skala. Skala adalah perbandingan antara jarak di peta atau denah dengan jarak sebenarnya. Ya, jadi skala ini gunanya adalah untuk memperkecil atau memperbesar gambar. Ya, nanti ini jaraknya boleh boleh ukuran, misalnya ukuran panjang pada peta atau denah dengan panjang sebenarnya boleh, tergantung soalnya ya. Boleh jarak, boleh lebar di peta atau denah dengan lebar di sebenarnya, atau tinggi. Untuk tinggi juga, pokoknya jarak ini fleksibel, boleh panjang, boleh lebar, boleh tinggi, boleh jarak gitu ya. Petanya ini juga boleh peta, boleh denah gitu ya. Nah, skala biasanya ditulis. Nah, ini kan ini rumusnya ya, diingat ya. Atau kita bikin aja seperti ini. Atau skala sama dengan jarak di peta per jarak sebenarnya. Ya. Kalau kita bikin segitiganya, berarti di sini skala, di sini jarak di peta atau denah per jarak sebenarnya. Skala sama dengan jarak di peta per jarak sebenarnya. Jarak di peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Tapi nanti jarak sebenarnya ini bisa kali berubah menjadi bagi. Jarak di peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya berubah menjadi bagi. Nanti akan kita bahas kenapa jadi berubah gitu ya. Kita nanti kembali lagi ke materi pecahan, perkalian dan pembagian pecahan. Nah, skala biasa ditulis 1 banding sekian. Jadi 1 banding titik-titik atau 1 banding 1000, 1 banding 250, 1 banding 1.000.000. Yang pasti depannya ini adalah 1 ya. Nggak boleh 2 banding 500, nggak boleh. 1 banding 250. Jadi pembilang skala ini harus satuannya ya. Misalnya 1 banding 1000, 1 banding 1500, 1 banding 1.000.000, dan 1 banding 1.500.000 misalnya. 1.500.000. Seperti itu ya. Jadi depannya ini harus 1. Artinya, waktu itu udah pernah ya, arti skala itu seperti apa? Artinya misalnya 1 banding 1000, artinya 1 cm di peta atau denah berarti 1000 cm sebenarnya. Jadi satuan skala adalah sentimeter ya, sentimeter. Jadi misalnya 1 banding 1000 artinya 1 cm kamu gambarkan berarti udah 1000 cm sebenarnya. 1000 cm itu berarti udah 10 meter gitu ya. Itu dia. Tapi untuk skala itu kita menggunakan satuan panjang yaitu sentimeter ya. Contoh kita lihat di buku halaman 106 ada contoh. Ibu hapus dulu papan tulisnya ya. Nah, di sini ada contoh kota A dan kota B berjarak 150 km. Sedangkan jarak pada peta 15 cm. Tentukan skala peta. Penyelesaian, berarti kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui berarti jarak kota A dan kota B, berarti ini adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya 150 km. Sedangkan jarak pada peta, tadi kan antara
sebenarnya itu 150 km. Tapi jarak di peta, digambar di peta, jarak pada peta hanya digambar sejauh 15 cm. Maka apa yang ditanya? Skala. Untuk menentukan skala ini kita kembali lagi penyederhanaan pecahannya. Apa tadi rumus skala? Skala sama dengan jarak di peta per jarak sebenarnya. Ingat, untuk skala kita menggunakan satuan cm. Oleh karena itu, jarak sebenarnya 150 km kita ubah menjadi cm, berarti 150 dikali kilometer ke cm. Turun 5 kali, berarti dikali 100.000 cm sama dengan menjadi 15 juta cm, ya. Berarti jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jarak pada peta tadi berapa, Nak? 15 per, ya. Jarak sebenarnya kita gunakan yang cm ini, jangan yang kilometer, karena satuannya harus sama. Berarti ini 15 juta. Oke, 15 juta. 15 per 15 juta. Karena ingat tadi, pembilang skala itu harus 1. Berarti ini dibagi 15, bawah juga dibagi 15. 15 dibagi 15, 1. Kenapa harus dibagi 15? Supaya pembilang skalanya ini 1, karena harus 1 banding, nggak boleh 5 banding, nggak boleh 3 banding, nggak boleh. Maka pembilang dan penyebut skala dibagikan 15. 15 bagi 15, 1. Ini 15. Jadi 1 per 15 bagi 15 kan 1 nih. 1 juta. Sisa 1 juta lagi. Ya. Maka ditulislah ini 1 per 1 juta ini ditulis menjadi 1 banding 1 juta. Artinya jarak kota A dan kota B 1 cm di peta berarti 1 juta cm, atau sama ini kalau kita perkecil menjadi 1 kilometer, ya. Tapi biasanya sampai di sini aja, ya. Kalau kita perkecil menjadi 1 kilometer lah, ya. 1 juta centimeter di lapangan, atau sebenarnya di lapangan atau kenyataannya gitu, ya. Inilah dia. Jadi 1 banding 1 juta, ya. Keterangan 15 cm banding 15 juta cm dapat dicari dengan mencari perbandingan paling sederhana, yaitu mencari FPB dari 15 dan 15 juta. FPB dari 15 dan 15 juta adalah 15. Jadi FPB-nya, ya, atau faktor persekutuan terbesar, atau bilangan terbesar yang dapat membagi 15 dan 15 juta adalah 15. Pokoknya pembilang skala harus 1 gitu, ya. Jadi 15 banding 15, 1. Jadi skala peta adalah 1 banding 1 juta. Apabila skala dan jarak peta diketahui, kamu dapat menentukan jarak sebenarnya dengan menggunakan rumus berikut. Oke. Ini untuk contoh nomor 1. Sekarang Ibu akan bikin 1 contoh lagi, ya. Ibu akan bikin 1 contoh lagi, yang ini akan Ibu hapus dulu. Oke, di sini kita akan masuk contoh yang kedua. Panjang sebidang tanah adalah 100 meter. Tanah tersebut digambar dengan panjang 5 cm. Berapa skala yang digunakan?
Berarti kita selesaikan dulu. Yang pertama diketahui adalah berarti panjang sebenarnya ya. Panjang sebenarnya adalah 100 meter. Panjang pada gambar atau denah lah ya, 5 cm. Yang ditanya adalah skala. Jawab. Apa tadi rumus skala? Skala sama dengan berarti panjang sebenarnya banding panjang pada gambar. Gitu ya. Jadi ini fleksibel, tadi Ibu bilang boleh panjang, boleh lebar, boleh tinggi, dengan panjang pada gambar atau denah. Sama dengan panjang sebenarnya kan 100 meter. Ubah ke cm karena nggak mungkin cm dengan meter. Berarti 100 dikali meter ke cm, turun 2 kali, dikali 100 cm sama dengan 10.000 cm. Itulah panjang sebenarnya. Berarti skala sama dengan 10.000, maaf ini terbalik ya sayangnya. Panjang pada gambar per panjang sebenarnya, maaf. Kan skala adalah perbandingan jarak pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Jadi panjang pada gambar per panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya itu yang di bawah ya. Jadi skala sama dengan 5 per panjang sebenarnya 10.000. FPB dari 5 dan 10.000 adalah 5. Berarti atas dibagi 5, bawah dibagi 5. Atas 5 bagi 5 1 per 10 bagi 5 2.000 ya. Jadi sisa 2.000. Maka skalanya adalah 1:2000. Artinya 1 cm pada gambar berarti 2000 cm di lapangan atau sebenarnya ya. Inilah denah. Inilah mengenai skala. Nah, kadang-kadang dikasih tahu, ini kan yang ditanya skala, rumusnya jarak di peta atau denah banding jarak sebenarnya. Kalau ditanya jarak sebenarnya atau ditanya jarak pada peta atau denah, seperti apa gitu. Mungkin ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya saja ya, supaya tidak bingung. Namun nggak apa-apa, Ibu kasih dulu rumusnya. Di buku ditanya, jika ditanya jarak sebenarnya, maka kalau di buku jadinya jarak sebenarnya, boleh ya menggunakan ini. Nanti akan Ibu jelaskan dari mana bisa berbeda-beda rumusnya. Tapi sebenarnya hasilnya sama. Jarak pada peta kali skala. Ya, nih. Nanti akan Ibu jelaskan menggunakan apa yang segitiga itu. Nah, jika ditanya jarak sebenarnya, maka jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta kali skala. Kalau ditanya jarak pada peta, berarti apa? Rumusnya adalah jarak
sebenarnya bagi skala, ya. Jarak sebenarnya bagi skala. Tapi skala yang mana nanti yang dimaksud? Hanyalah penyebut skalanya. Ya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta kali skala. Jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya bagi skala atau banding skala. Nah, anak-anak boleh dilihat contoh yang ada di halaman 107, ya. Jarak pada peta dari kota A ke kota B adalah 4 cm. Jika skala peta 1:250.000, maka tentukanlah jarak sebenarnya dari kota A ke kota B, ya. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta kali skala. Nanti akan dijelaskan ini. Untuk yang nomor 3, seorang arsitek menggambar denah di bukunya. Skala yang digunakan adalah 1:40.000. Apabila jarak kedua tempat tersebut adalah 800 meter, tentukanlah jarak kedua tempat tersebut dalam denah. Ini juga nanti akan dijelaskan. Untuk yang hari ini, yang pasti anak-anak tahu dulu apa itu skala, bagaimana rumus skala, dan menentukan atau menghitung skala. Oke, itu saja untuk hari ini. Nanti akan Ibu kasih latihan soal supaya lebih paham. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat Hari Pahlawan semuanya anak-anak. Mari semangat meneruskan cita-cita para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Semangat, semangat, semangat!